Sorry ya, telat. Kalau lama banget sih, Cak. Itu macet. Bahas apaan sih? Ini loh, Cak, materi pajak penghasilan 2126. Oh, materi minggu lalu ya? Iya, aku masih bingung, Cak. Tuh, Cak, jelasin perbedaannya. Oh, jadi gini nih. PPh pasal 21 ialah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. Perbedaan antara PPh pasal 21 dengan 26 ialah jika PPh pasal 21 diperuntukkan untuk wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan sebaliknya. PPh pasal 26 diperuntukkan untuk wajib pajak orang pribadi luar negeri. Oh, jadi pajak penghasilan bagi wajib pajak. Terus yang nggak termasuk wajib pajak tuh siapa aja ya? Ini loh, yang nggak termasuk wajib pajak tuh ini. Yang tidak termasuk wajib pajak, PPh pasal 21 dan 26. Yang pertama, pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing. Yang kedua, pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3 ayat 1 huruf C Undang-Undang Pajak Penghasilan yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan syarat bukan warga negara Indonesia. Ada gak sih penghasilan yang dikecualikan dari pengenaan PPh pasal 21? Ya ada lah. Ini loh. Penghasilan yang dikecualikan dari pengenaan PPh pasal 21. Yang pertama, pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi sehubungan dengan asuransi kecelakaan, asuransi kesehatan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa. Yang kedua, iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, iuran tunjangan hari tua atau iuran jaminan hari tua kepada Badan Penyelenggara Tunjangan Hari Tua atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang dibayar oleh pemberi kerja. Terus kalau pemotong pajak penghasilan pasal 21 itu siapa? Pemotong pajaknya. Pemotong pajak PPh pasal 21. Yang pertama, bisa pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan, bendahara atau pemegang kas pemerintah, orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, serta badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan, dan penyelenggara kegiatan termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional maupun internasional. Untuk tarif pajak penghasilan 21 gimana ya? Gimana ya? Aku kok kurang paham ya? Kamu tahu, Fir? Tarif pajaknya itu pada lapisan pertama untuk wajib pajak berpenghasilan 0 sampai 50 juta rupiah ber-NPWP bertarif 5%. Sedangkan bagi wajib pajak tidak ber-NPWP bertarif 6%. Selanjutnya, pada lapisan kedua untuk wajib pajak berpenghasilan 50 juta rupiah sampai dengan 250 juta rupiah ber-NPWP bertarif 15%. Sedangkan bagi wajib pajak yang tidak ber-NPWP bertarif 18%. Pada lapisan ketiga, untuk wajib pajak berpenghasilan 250 juta rupiah sampai dengan 500 juta rupiah ber-NPWP bertarif 25%. Sedangkan bagi wajib pajak tidak ber-NPWP bertarif 30%. Dan yang terakhir, pada lapisan keempat, untuk wajib pajak berpenghasilan di atas 500 juta rupiah ber-NPWP bertarif 30%, sedangkan bagi wajib pajak tidak ber-NPWP bertarif 36%. Ada pula tarif penghasilan tidak kena pajak berdasarkan statusnya. Yang pertama ada TK, yang berarti tidak kawin dan biasanya ditambah dengan banyaknya tanggungan anggota keluarga yang ada. Kedua ada K, yang berarti kawin dan biasanya ditambah dengan banyaknya tanggungan anggota keluarga yang ada. Dan yang terakhir ada K1, yaitu berarti kawin dan mendapatkan tambahan gabungan penghasilan
antara suami dan istri juga biasanya ditambahkan dengan tanggungan keluarga yang ada. Yang termasuk ke dalam faktor tanggungan perhitungan pajak adalah anggota keluarga sedara dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus, serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya. Dalam tiap keluarga paling banyak 3 orang yang menjadi faktor tanggungan perhitungan pajak. Contoh dari hubungan keluarga sedara dan semenda adalah jika sedara lurus itu seperti ayah, ibu, dan anak kandung. Sedangkan semenda lurus itu seperti mertua dan anak tiri. Jadi cara hitung pajak penghasilan pasal 21 gimana ya? Mau dicontohin? Kita masuk ke contoh soalnya. Pada tahun 2019, Pak Adi bekerja pada perusahaan CV Indah dengan memperoleh gaji per bulan Rp5.750.000 dan membayar iuran pensiun sebesar Rp200.000. Pak Adi sudah menikah tetapi belum mempunyai anak. Dan Pak Adi ini wajib pajak ber-NPWP. Pada bulan Januari, penghasilan Pak Adi dari CV Indah hanya dari gaji. Maka pajak penghasilan bulan Januari yang terutang oleh Pak Adi ini berapa? Mari kita bahas. Maka pajak penghasilan bulan Januari yang terutang oleh Pak Adi ini berapa? Mari kita bahas. Maka pajak penghasilan bulan Januari yang terutang oleh Pak Adi ini berapa? Mari kita bahas. Gaji per bulan Pak Adi Rp5.750.000. Karena pada bulan Januari penghasilan Pak Adi hanya dari CV Indah, maka penghasilan brutonya Rp5.750.000. Sekarang faktor pengurangnya. Yang pertama, biaya jabatan. Biaya jabatan bertarif 5%. 5% dari penghasilan bruto Rp5.750.000 itu sebesar Rp287.500. Dan selanjutnya karena Pak Adi membayar iuran pensiun sebesar Rp200.000 ini dimasukkan ke dalam faktor pengurang. Maka sekarang faktor pengurangnya jadi Rp487.500. Penghasilan bruto tadi dikurangi dengan jumlah faktor pengurangnya, biaya jabatan dan iuran pensiun. Maka dihitung Rp5.750.000 dikurangi dengan Rp487.500 menjadi Rp5.262.500. Ini adalah penghasilan netonya, penghasilan neto per bulan. Penghasilan neto per bulan didapat dari penghasilan bruto dikurangi dengan jumlah faktor pengurangnya. Jumlah faktor pengurangnya tadi biaya jabatan dan iuran pensiun. Karena tarif penghasilan tidak kena pajak ini memerlukan penghasilan per tahunnya, maka kita perlu mencari penghasilan neto per tahun. Tadi sudah didapat penghasilan neto per bulannya Rp5.262.500. Ini tinggal dikalikan dengan 12. Dikalikan 12 hasilnya itu Rp63.150.000. Sudah didapat penghasilan neto setahunnya. Sekarang kita kurangkan dengan penghasilan tidak kena pajaknya. Karena Pak Adi ini sudah menikah tetapi tidak mempunyai tanggungan, belum punya anak, berarti belum punya tanggungan, masuk ke dalam golongan K0 yang bertarifkan Rp58.500.000. Nah, dari sini kita kurangkan penghasilan neto setahun dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajaknya. Untuk Pak Adi ini K0, berarti Rp63.150.000 dikurangi dengan Rp58.500.000. Ketemulah penghasilan kena pajaknya Rp4.650.000. Nah,
Karena penghasilan kena pajaknya sudah diketahui sebesar Rp4.650.000, maka kita dapat menentukan tarif pajaknya. Berarti Pak Adi ini ada di lapisan pertama yang bertarif 5%. 5% dikalikan dengan 4.650.000 menjadi 232.500. Nah, inilah pajak penghasilan pasal 21 terutangnya setahun. Untuk mencari per bulannya tinggal kita bagi dengan 12. Jadi Rp232.500 dibagi 12 menjadi Rp19.375. Maka pajak penghasilan pasal 21 terutang Pak Adi pada bulan Januari itu sebesar Rp19.375. Pajak penghasilan pasal 21 dan 26 sendiri mempunyai arti pajak penghasilan atau gaji, upah, honorium, tunjangan, dan pembayaran lain yang berhubungan dengan jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. Nah, untuk perbedaannya, pajak penghasilan pasal 21 gunakan untuk wajib pajak orang pribadi dalam negeri, dan untuk pajak penghasilan pasal 26 digunakan untuk wajib pajak orang pribadi luar negeri.